Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sekardin Rahman dengan NIM 2330511078. Di sini saya akan menjelaskan tentang Online Transaction Processing atau OLTP untuk mata perkuliahan Manajemen Basis Data. Apa itu OLTP? Jadi OLTP itu proses yang melibatkan database untuk proses transaksi bisnis secara langsung atau real time. Jadi ketika kita melakukan transaksi, datanya akan langsung diproses dan disimpan. OLTP ini sangat penting dalam kegiatan operasional sehari-hari dan dirancang agar bisa menangani banyak transaksi kecil secara cepat, mudah, dan efisien. Kelebihan dan kekurangan OLTP. Kelebihan OLTP yang pertama yaitu ada datanya akurat dan real time. Transaksi seperti penjualan dan pembelian langsung dicatat sehingga datanya akan selalu terbaru. Yang kedua yaitu transaksi cepat, mudah, dan efisien. Yang ketiga, mendukung database besar. Yang keempat, mendukung perintah dasar database seperti insert, update, delete, dan read. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Jadi, karena datanya selalu terbaru, manajer ataupun staf dapat terbantu karena bisa melihat berdasarkan data tersebut. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Yang pertama, bergantung pada sistem dan perangkat keras. Yang kedua, server down sama dengan semua transaksi terhenti. Yang ketiga yaitu butuh tenaga ahli. Karena OLTP ini cukup kompleks, jadi membutuhkan orang yang paham akan teknologi untuk membangun dan memeliharanya. Yang terakhir yaitu rentan terhadap serangan cyber. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan OLTP. Yang pertama, transaksi di kasir. Seperti kita belanja barang di supermarket. Yang kedua, mengambil nomor antrian di bank menggunakan mesin antrian. Yang ketiga, pemesanan tiket online seperti tiket pesawat, tiket bioskop. Yang keempat yaitu transaksi perbankan seperti transfer uang, cek saldo, tarik uang di ATM. Yang kelima yaitu input data mahasiswa baru di akademik. Yang keenam yaitu sistem absen karyawan. Jadi bisa melihat masuk dan jam kerjanya karyawan. Yang terakhir, toko online saat pelanggan memesan dan pembayaran produk. Selanjutnya yaitu ada contoh aplikasi OLTP. Yang pertama, Informix Online, yaitu digunakan untuk mengelola data transaksi di sektor retail, manufaktur, transportasi, dan energi. Yang kedua yaitu sistem order processing, yaitu digunakan untuk mencatat dan mengelola pemesanan. Yang ketiga yaitu sistem pemesanan barang atau makanan online. Yang keempat, aplikasi absensi atau jam kerja karyawan. Mungkin dicukupkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Padilla Maulana dengan NIM 2330511059. Di sini saya kebagian membahas sebuah teknologi penting yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan data, yaitu OLAP atau Online Analytical Processing. Teknologi ini sangat berguna untuk menganalisis data yang kompleks dengan cara yang cepat dan interaktif. Yuk kita bahas apa itu OLAP. OLAP adalah singkatan dari Online Analytical Processing. Ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang atau dimensi. OLAP biasa digunakan dalam sistem data warehouse dengan sangat mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan OLAP, pengguna bisa menyusun berdasarkan waktu, lokasi, kategori, produk, dan sebagainya. Teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh manajer, analis bisnis, dan eksekutif untuk menemukan pola dan tren yang tersembunyi di dalam data. Di sini ada contohnya. Seorang analis bisa melihat data penjualan mingguan berdasarkan kota, lalu membandingkan antara provinsi, atau bahkan melihat tren dari tahun ke tahun.
OLAP bekerja dengan menyimpan data dalam bentuk data kube atau kubus dalam multidimensi. Setiap sisi kubus ini memiliki satu dimensi seperti waktu, lokasi, atau produk. Nilai-nilai dalam kubus ini disebut dengan measure. Misalnya, total penjualan, jumlah transaksi, atau rata-rata pendapat. Dengan struktur ini, OLAP memungkinkan pengguna untuk menggali informasi secara fleksibel. Misalnya, kita bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Beberapa total penjualan minuman di Jakarta pada bulan Maret? Atau produk apa yang paling laris di Bandung selama 3 bulan terakhir? Atau enggak, bagaimana perbandingan penjualan antara Q1 dan Q2 tahun ini? Memberikan contoh kasus nyata. Bayangkan sebuah perusahaan retail besar seperti Alfamart atau Indomaret. Mereka memiliki ribuan cabang dan jutaan transaksi setiap bulan. Untuk menganalisis performa bisnis mereka, perusahaan ini menggunakan OLAP. Mereka bisa melihat penjualan berdasarkan wilayah seperti Sukabumi, Jakarta, Bandung. Menyaring penjualan berdasarkan bulan atau hari tertentu, membandingkan performa antara cabang, mengidentifikasi cabang dengan performa terbaik atau terburuk. Misalnya, setelah menggunakan OLAP, mereka menggunakan penjualan makanan ringan di Sukabumi, meningkatkan hingga 30% selama bulan puasa. Informasi ini bisa digunakan untuk menambah stok, membuat promo lokal, atau menyesuaikan strategi penjualan. Selanjutnya, ada operasi utama dalam OLAP. OLAP memiliki beberapa operasi penting yang digunakan untuk manipulasi dan eksplorasi data. Yang pertama ada slice, memilih satu nilai dari satu dimensi, misalnya hanya melihat data bulan Maret. Yang kedua ada disk, memilih sekumpulan dari beberapa dimensi, misalnya data bulan Maret dan April di Jakarta dan Sukabumi. Yang ketiga ada drill down, melihat data dengan tingkat lebih dalam, misalnya dari total penjualan bulanan ke harian. Yang kedua ada roll up, kebalikan dari drill down, yaitu melihat data dengan tingkat ringkasan yang lebih tinggi, misalnya ke harian, ke mingguan, atau bulanan. Lalu yang terakhir ada pivot, mengubah perspektif tampilan data seperti menukar baris dan kolom. Dengan operasi ini, pengguna bisa mengatur tampilan data sesuai dengan kebutuhan dan menemukan wawasan bisnis yang relevan. Selanjutnya ada manfaat OLAP. Manfaat OLAP ini sangat besar bagi perusahaan dan organisasi. Antara lain, membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, menyediakan ringkasan data yang mudah dipahami, menemukan pola dan tren yang bersembunyi di dalam data, meningkatkan efisien operasional dan perencanaan di dalam data, meningkatkan efisien operasional dan perencanaan strategi. OLAP juga sangat mendukung penggunaan dashboard, interaktif, dan pola otomatis yang sangat dibutuhkan oleh tim manajemen modern. Jadi, kesimpulan dari semua pembahasan tentang OLAP adalah teknologi yang sangat penting dalam dunia data analis dengan kemampuannya dalam menyajikan data multidimensi secara cepat dan efisien. OLAP menjadi alat utama dalam bisnis intelijen. Jika kamu tertarik menjadi data analis, bisnis analis, atau bekerja di bidang data, pemahaman tentang OLAP wajib kamu miliki. Teknologi ini akan sangat membantu kamu dalam memahami data dan menyusun strategi berbasis informasi yang akurat. Sekian dari saya, semoga penjelasan tentang OLAP bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Syawal dengan NIK 23305111063. Berikut penjelasannya. ETL adalah proses yang digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber. Extract
membersihkan dan mengubah data agar sesuai yaitu lalu memuatnya ke dalam sistem penyimpanan seperti data warehouse yaitu load. Dan contohnya, data transaksi dari sistem kasir, sistem online, dan inventaris diambil atau load. Lalu format tanggal diseragamkan dan nilai duplikat dihapus atau transform. Kemudian dimasukkan ke dalam database pusat perusahaan atau load. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep data warehouse. Pengertian data warehouse. Data warehouse adalah tempat penyimpanan data secara terpusat yang menggabungkan data dari berbagai sumber. Data ini sudah melalui proses pembersihan dan pengaturan sehingga siap digunakan untuk analis data dan pembuatan laporan. Tujuan dari data warehouse: menyediakan data yang khususnya untuk analisis, memudahkan pembuatan laporan manajemen, mendukung pengambilan keputusan strategis, menyimpan data historis dalam jangka panjang. Peserta warehouse: 1. Ekstrak, mengambil data dari berbagai sumber. 2. Transport, membersihkan data, menyelesaikan data. 3. Load, memasukkan data ke dalam data warehouse. Contoh kasus. 1. Perusahaan asuransi mengumpulkan data dari berbagai cabang. Data klaim, data pelanggan, data polis, data disimpan di data warehouse. Digunakan untuk membuat laporan kinerja, menganalisis tren klaim, prediksi risiko keuangan. Manfaat dari data warehouse: data lebih akurat dan konsisten, proses analisis lebih cepat, memudahkan pembuatan laporan, mendukung keputusan bisnis yang lebih baik. Kesimpulannya adalah data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang sangat penting untuk mendukung analisis data dan mengambil keputusan dalam perusahaan. Proses ETL memastikan data yang masuk ke dalam data warehouse sudah bersih, rapi, dan siap dianalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febriansa. Saya dengan NIM 223051166. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep data mart dan juga contoh penggunaan si data mart tersebut. Pertama ada daftar isi. Di sini kita akan membahas tentang definisi data mart, penjelasan konsep data mart, hubungan dengan data warehouse, karakteristik utama. Selanjutnya yang kedua ada tujuan dan manfaat si data mart. Selanjutnya ada jenis-jenis data mart. Yang keempat, contoh penggunaan si data mart tersebut. Kelima ada arsitektur data warehouse, tentang ilustrasi hubungan data warehouse. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu data mart. Definisi kita bahas tentang definisi dan karakteristik data mart. Data mart adalah subset terfokus dari data warehouse yang dirancang untuk mendukung kebutuhan analisis spesifik suatu departemen atau fungsi bisnis tertentu dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan efisien ke data yang relevan. Data mart memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Jadi si data mart ini digunakan untuk menyediakan akses supaya bisa lebih cepat dan efisien ke data, supaya bisa mengambil keputusan yang lebih cepat. Subset dari data warehouse. Pertama ada bagian kecil dari data warehouse berisi data spesifik, lebih mudah dikelola, akses lebih cepat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat si data mart ini. Peningkatan efisiensi dan akses data. Jadi si data mart ini memudahkan untuk pengguna non teknis. Datanya juga lebih terorganisir dan relevan, mengurangi kompleksitas query, meningkatkan produktivitas analisis. Selanjutnya menjadi pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, respon cepat terhadap perubahan pasar, analisis tren lebih akurat, optimalisasi proses bisnis, mengurangi beban data warehouse. Selanjutnya ada jenis-jenis data mart. Yang pertama ada dependent data mart, berasal dari data warehouse utama, data konsisten dengan sumber, pemeliharaan lebih mudah, integritas data terjamin, cocok untuk organisasi besar, memerlukan data warehouse,
Proses ETL lebih sederhana, dukungan analisis terpusat. Yang kedua ada independent data mart. Sumber datanya langsung dari operasional dengan fleksibilitas tinggi, bisa berdiri sendiri, cocok untuk kebutuhan spesifik, dan pemrosesan data lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga itu ada hybrid data mart. Hybrid itu gabungan antara dependent dan independent. Fleksibilitas dan konsistensi itu sumber dari data warehouse utama dan operasional. Terus kompleksitasnya menengah, keseimbangan kinerja integritas, adaptif terhadap kebutuhan bisnis. Lalu selanjutnya ada contoh penggunaan data mart. Yang pertama, data mart departemen pemasaran. Data-datanya itu ada data kampanye iklan, data penjualan promosi, feedback pelanggan, informasi demografi pelanggan. Yang kedua, isi data mart pemasaran. Riwayat kampanye iklan, metrik penjualan per promosi, survei kepuasan pelanggan, data interaksi media sosial. Yang ketiga ada analisis tren pemasaran. Identifikasi tren penjualan, segmentasi pelanggan, analisis preferensi produk, prediksi permintaan pasar. Yang keempat itu ada efektivitas kampanye, pengukuran ROI kampanye, analisis konversi leads, optimasi saluran pemasaran, dan personalisasi strategi iklan. Sini ada diagram-diagram data mart. Data warehouse itu sumber data utama untuk semua data mart. Yang kedua, data mart fokus data iklan dan penjualan. Yang ketiga, data mart keuangan, fokus laporan keuangan dan budget. Yang ketiga, data mart produksi, fokusnya data proses dan inventory. Jadi kesimpulannya, data mart menyederhanakan analisis departemen tertentu. Fokus pada kebutuhan data spesifik tiap departemen, meningkatkan efisiensi analisis dan pengambilan keputusan, mengurangi beban pada data warehouse utama bagian penting dari arsitektur business intelligence, memungkinkan akses data yang lebih cepat dan relevan, mendukung kebutuhan bisnis yang beragam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsya Purita Niditiani dengan NIM 2330511061 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contoh data lake. Apa sih data lake itu? Data lake adalah sistem penyimpanan data berskala besar yang menyimpan data mentah atau raw data dalam berbagai format dan struktur, termasuk data terstruktur, semi-struktur, dan juga tidak terstruktur, dalam satu tempat tanpa harus diolah atau mengatur terlebih dahulu. Ibaratnya itu seperti danau, tempat semua jenis air seperti sungai, hujan, maupun limbah mengalir ke satu tempat. Begitu juga dengan data lake, semua jenis data dikumpulkan dulu, baru nanti diproses sesuai dengan kebutuhan. Lalu apa aja sih karakter dari data lake? Yang pertama itu fleksibel untuk analitik. Jadi data lake itu cocok untuk data science, machine learning, dan juga big data analytics. Lalu yang kedua ada menyimpan data mentah. Data disimpan dalam bentuk aslinya atau belum diproses, yang biasa juga disebut dengan raw data. Lalu yang ketiga ada stabilitasnya tinggi. Jadi dia bisa menampung data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Lalu yang keempat, formatnya itu beragam, mendukung data terstruktur seperti SQL, lalu ada semi-struktur seperti JSON, ada juga XML, dan juga tidak terstruktur seperti audio, video, maupun dokumen. Lalu yang terakhir, terpisah dari skema. Tidak seperti database, data lake tidak memerlukan skema dalam menyimpan. Nah, sebelumnya teman saya kan sudah menjelaskan apa itu data warehouse dan juga contohnya. Nah, di sini saya ingin membandingkan data lake dengan data warehouse.
Yang pertama itu data lake bisa menyimpan semua jenis data seperti yang sudah saya katakan tadi, mau yang terstruktur ataupun tidak terstruktur, data lake itu bisa. Sedangkan kalau warehouse itu ia hanya bisa menyimpan data yang terstruktur saja. Lalu yang kedua ada data disimpan dalam bentuk mentah atau raw. Sedangkan kalau data warehouse itu sudah dalam bentuk yang terolah dan sudah siap untuk digunakan. Yang ketiga itu data lake itu lebih fleksibel dalam menyimpan data yang dari berbagai sumber. Sedangkan data warehouse itu dirancang untuk performa tinggi dalam query SQL. Lalu ada proses analitis data itu. Biasanya data lake itu lebih lambat karena datanya itu belum diolah sebelumnya. Sedangkan data warehouse itu akan lebih mahal dalam penyimpanan atau penyimpanannya akan lebih banyak, tapi lebih cepat dalam pencarian datanya. Lalu yang terakhir itu data lake itu digunakan oleh data science dan engineer untuk analitik lanjutan. Sedangkan data warehouse digunakan oleh analis bisnis dan manajer untuk pelaporan dan keputusan. Lalu contoh nyatanya itu seperti apa? Contoh nyatanya tuh ketika sebuah perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada gitu. Nah, itu tuh menggunakan data lake untuk mengumpulkan data dan menyimpan data tersebut dari berbagai sumber ke satu tempat, yaitu data lake-nya. Data yang dimasukkan ke dalam data lake itu sangat beragam. Misalnya tuh kayak ada transaksi pembelian gitu kan. Nah, si transaksi pembelian itu tuh termasuk yang terstruktur karena ia dalam bentuknya tabel SQL. Sedangkan kayak data log aktivitas yang kita misalnya klik sana klik sini itu tuh berbentuknya tuh semi terstruktur seperti filenya JSON. Terus ada yang kayak ulasan pengguna gitu rating, ya itu kan ada teksnya. Nah, teksnya itu tuh tidak terstruktur. Lalu ada juga file gambar seperti ketika kita mau mengupload foto si katalognya. Nah, itu tuh termasuk ke data yang tidak terstruktur juga karena yaitu dari data dari media sosial. Lalu semua data ini disimpan ke dalam bentuk yang mentah di layanan penyimpanan seperti Amazon S3 atau Azure Data Lake Storage. Setelah datanya terkumpul, tim data scientist itu menggunakan tools seperti Apache Spark atau Python untuk menganalisis sistem pelanggan dari ulasan mereka. Nah, jadi tim pemasaran juga bisa menggunakan SQL untuk menggali pola pembelian, sementara tim yang machine learning itu membangun model rekomendasi berdasarkan kombinasi data transaksi dan juga perilaku pengguna di situs tersebut. Dengan pendekatan ini, perusahaan itu akan mengolah data yang dalam secara besar itu secara fleksibel dan efisien tanpa perlu mengatur skema data dari awal seperti pada data warehouse sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.